Kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana sejarahnya rupiah terbentuk hingga kenapa rupiah bisa melemah. Tapi sebelum gue mulai videonya, izinin gue buat ngasih intro dulu. Perjalanan rupiah terbentuk itu panjang banget, man. Tapi gue bakalan peringkas biar semua paham. Pasti sebagian dari elu pasti suka bertanya-tanya sejarah terbentuknya rupiah kayak gimana sih? Kamu nanya, bukan. Tapi yang jadi perbincangan banyak orang, kok sekarang rupiah lemah banget sih? Kok rupiah makin anjlok aja? Sekarang kita masuk ke topik. Berabad-abad yang lalu, man, sebelum kita pakai duit seperti sekarang, masyarakat Indonesia dulu pakai sistem barter, sama seperti pada umumnya. Seiring perkembangan waktu, man, transaksi dengan cara barter terlihat gak efektif dan praktis, hingga akhirnya muncul alat tukar yang disepakati bersama. Dari kulit kerang cauri atau kerang langka, kain tenun sutra hingga perak dan emas batangan. Setelah memasuki zaman kerajaan, alat tukar sudah mulai berbentuk uang logam. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha seperti Kediri dan Majapahit, mulailah beredar uang emas dan perak seperti Krisnala, Gobok, Kasya, dan koin Shailendra. Hingga masuk zaman kerajaan Islam, uang dicetak dengan tulisan Arab, misalnya dirham dari Aceh, serta Jinggara dari Goa Talo. Situasi berubah total saat bangsa Eropa datang, pada abad ke-17. VOC pada zaman itu, man, mendominasi perdagangan dan memperkenalkan uang logam miliknya. Kemudian VOC mendirikan De Javaske Bank yang mencetak uang kertas pertama di Indonesia bernama Gulden Hindia Timur. Pada tahun 1942 hingga 1945, disitulah titik terberat bangsa ini, saat Jepang menginvasi Indonesia, man. Saat Jepang berkuasa, man, Gulden VOC dilarang beredar dan diganti dengan uang pendudukan Jepang, yaitu Gulden Jepang dan Gunpyo. Masalahnya, uang ini dicetak sama Jepang dalam jumlah yang sangat besar tanpa kendali nilai, man. Akibatnya, harga barang melonjak drastis. Disinilah awal mula masalah inflasi pertama kali sempat melanda Indonesia. 17 Agustus tahun 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, langkah penting segera diambil. Tepatnya pada 1 Oktober tahun 1945, pemerintah resmi menetapkan mata uang nasional bernama rupiah. Nama rupiah diambil dari bahasa Sanskerta, rupiah, yang berarti perak atau barang yang bernilai tinggi, man. Rupiah juga merupakan kata sifat yang merujuk pada logam perak yang dicap atau ditempa menjadi bentuk uang. Dari akar kata yang sama, lahir pula berbagai nama mata uang di Asia Selatan lainnya, seperti rupiah di India atau rufiah di Maladewa. Tepatnya, pada 24 Oktober tahun 1946-an, uang Republik Indonesia atau ORI pun diterbitkan. Sayangnya, ORI mengalami hiperinflasi dan digantikan oleh uang Republik Indonesia yang baru pada tahun 1949. Namun, perjuangan belum selesai, man. Belanda yang ingin kembali berkuasa mencetak uang sendiri bernama uang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Saat itu, man, dua mata uang bersaing beredar di masyarakat, NICA dan rupiah. Baru setelah pengakuan kedaulatan Indonesia di tahun 1950, Bank Indonesia ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang, man. Tantangan besar datang pada pertengahan tahun 1960-an. Inflasi melonjak hingga ratusan persen, membuat uang menjadi sangat tidak berharga. Untuk mengatasinya, man, pemerintah melakukan penyederhanaan nilai uang atau pemotongan nol. 1.000 rupiah lama disederhanakan menjadi 1 rupiah baru, man. Seiring berjalannya waktu, man, desain rupiah terus diperbarui. Seri terbaru yang dikeluarkan tahun 2022 menampilkan tokoh pahlawan nasional dan kekayaan budaya Indonesia untuk menandakan sebagai identitas bangsa. Sekarang kita bahas topik yang paling menarik, man. Nilai rupiah terhadap dolar AS, jika kita tarik garis sejarahnya, man, kita bisa melihat perjalanannya yang cukup atau bisa dibilang sangat dramatis, man. Pada tahun 1970, nilai tukar rupiah masih terbilang kuat, man. 1 dolar AS setara dengan sekitar 378 rupiah. Seiring perkembangan ekonomi di seluruh dunia, nilai rupiah mulai bergerak melemah secara perlahan. Di tahun 1980-an, man, rupiah naik kisaran 600 rupiah,
lalu meningkat lagi hingga menembus Rp1.800 di awal tahun 1990-an. Puncak perubahan terbesar man terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis moneter yang melanda Asia man, yang tadinya nilai rupiah stabil di kisaran Rp2.400, tiba-tiba terjun bebas sebebas-bebasnya. Pemerintah yang sempat berusaha untuk menahan, pada akhirnya terpaksa harus melepas kendali man. Puncaknya pada tahun 1998, rupiah sempat menyentuh angka Rp16.800 per dolar. Disinilah titik terendah yang sangat membekas dan diingat oleh kebanyakan masyarakat Indonesia man. Setelahnya man, nilai rupiah sempat membaik, tapi nggak pernah kembali ke angka semula. Semenjak saat itu, rupiah terus bergerak secara dinamis man, kembali tertekan saat krisis global pada tahun 2008, dan melemah kembali di tahun 2015, sempat terpuruk di saat pandemi tahun 2020, dan hingga pertengahan tahun 2026 ini, nilainya rupiah terus menurun hingga saat ini berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Kenapa sih rupiah terus mengalami pelemahan? Dan apa aja penyebab sebenarnya hingga rupiah terus tertekan? Ini bukan hanya soal kebijakan sesaat man, melainkan gabungan ada faktor internal dan eksternal juga. Pertama, ada dari faktor struktural ekonomi kita man, di mana Indonesia masih sangat bergantung pada impor man. Mulai dari bahan bakar minyak, bahan baku industri, hingga barang elektronik man, sebagian besar untuk bahannya harus impor dari luar negeri. Dan untuk pembayarannya, kita masih menggunakan dolar man. Permasalahannya man, semakin tinggi kebutuhan impor kita, semakin banyak juga permintaan dolar. Semakin sering kita ketergantungan dengan petrodolar, nilai rupiah akan terus cenderung menurun. Di sisi lainnya man, negeri kita masih didominasi komoditas ekspor bahan mentah man, kayak batu bara, kelapa sawit, logam, hingga minyak bumi. Harga barang di negeri kita man, sangat bergantung pada pasar dunia terutama pada petrodolar. Semakin kita ketergantungan pada impor bahan atau barang jadi mereka, dan keseringan mengekspor bahan mentah kita, maka nilai rupiah dipastikan akan terus melemah. Yang kedua, pengaruh dari luar negeri. Kebijakan Amerika Serikat sangat berpengaruh besar man, tapi pertanyaan gua, kenapa sih selalu Amerika? Kan masih banyak negara yang maju selain Amerika. Itu semua karena kita masih menggunakan petrodolar man. Ketika Amerika menaikkan suku bunga acuan, maka secara otomatis para investor dunia lebih memilih menanamkan uangnya di sana dibanding ke kita man. Mereka menganggap lebih aman dan menguntungkan untuk mereka. Akibatnya, uang asing keluar dari Indonesia. Kok bisa? Karena daya beli rupiah menurun man, dan akhirnya rupiah pun melemah. Selain itu man, faktor lain seperti gejolak politik dunia, perang, atau krisis ekonomi global juga sering membuat investor lari mencari tempat yang lebih aman, yaitu dolar man. Melemahnya nilai rupiah merupakan masalah yang kompleks, bukan terjadi begitu aja, melainkan akumulasi dari struktur ekonomi dan dinamika dunia man. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perjalanan uang di Indonesia merupakan cerminan dari perjalanan dan perjuangan bangsa ini man, penuh dengan tantangan dan perubahan. Memahami sejarah itu penting, agar kita tidak hanya melihat angka di layar aja man, tapi juga harus mengerti akar permasalahannya. Emang, upaya memperkuat rupiah memang gak mudah dan instan man, melainkan memerlukan kerja keras membangun industri dalam negeri. Ya masa sih kita impor mulu, giliran bahan mentahnya kita ekspor? Yuk kita kurangin ketergantungan barang impor dan menciptakan produk yang bernilai jual tinggi di mata dunia. Cintailah produk dalam negeri man, tapi kira-kira produk di negeri kita apa ya man?